Kalau kita lihat memang belakangan hari ini fokusnya kebanyakan investor itu kurang lebih pada ngomongin saham-saham yang baru IPO ya. Minggu ini kalau nggak salah ada 7 saham lebih yang IPO, di mana yang menjadi primadona lah, bukan primadona juga, menjadi salah satu saham yang banyak diperbincangkan juga itu adalah saham dari Blibli. Tapi saya hari ini nggak bakal banyak karena di sini sudah pada bingung nih tentang beberapa saham. Nanti saya akan coba bantu ya, saya masukin dulu bentar. Nah, beli sih saya nggak bakal bahas ya, karena baru IPO. Kalau teman-teman yang nggak dapet ya sudah, nggak usah dipaksa untuk beli. Maksudnya nggak usah ikutan masuk. Ini tadi ada beberapa yang nanya MTech teknikalnya gimana. Saya ngelihat MTech itu pergerakan masih ada di uptrend channel ya. 2 hari terakhir udah naik signifikan. Meskipun ada di uptrend channel, saya ngelihat takutnya mungkin besok itu ada potensi untuk dia bergerak. Sebentar, saya gedein dikit ya. Nah, ada potensi dia akan ada potensi buat si MTech ini untuk bergerak koreksi. Karena kalau saya lihat dari sisi volume ini udah 2 hari naik. Kalaupun besok masih ada volume beli, itu potensinya tetap bakal terjadi koreksi, karena secara pattern ini dia jarang banget dia nembus. Karena ini kan sekali dia nggak berhasil nembus patternnya, di sini juga di atas nggak ada nembus patternnya, yang ada koreksi, dan kemungkinan besok akan sama dengan 2 hari terakhir. Maksud saya 2 hari di mana dia sudah menyentuh angka tertingginya. Jadi ada potensi untuk MTech untuk koreksi. Dan teman-teman kalau misalkan yang belum dapat, boleh antri beli aja. Antri beli MTech di harga berapa? Kalau saya lihat sih mungkin di dekat angka support sini ya, 1685 itu. Kalau teman-teman mau coba entry buy 1685 mungkin sampai harga closing hari ini lah 1745. Jadi range untuk belinya ada di angka 1685 sampai 1745. Level stop lossnya di berapa? Mungkin untuk besok atau seenggaknya sampai Jumat atau at least Senin lah ya. Itu mungkin ada di angka 1640 sampai 1660. Itu untuk batas stop lossnya ya. Kalau teman-teman mau stop loss kalau ternyata tiba-tiba MTech ini turun. Di harga sekarang mau masuk 16.5 sampai 17.45 masih boleh. Sektor oil gimana untuk Akra, Medco, BRPT, view teknikalnya. Mungkin kita bahas minyaknya dulu kali ya, biar kita dapat overview-nya secara menyeluruh. Harga minyak itu sekarang lagi berapa sih? Harga Brent ya, kita lihat harga Brent sekarang itu lagi koreksi loh teman-teman. Tapi menariknya harga Brent ini walaupun hari ini koreksi, kalau teman-teman perhatikan di patternnya ini, dia sudah stabil semenjak bulan apa nih? Pertengahan bulan Oktober, dia sudah stabil ada di atas angka EMA 20-nya. Nah, jadi dia berpotensi bergerak uptrend. Ini untuk harga minyaknya nih. Jadi bisa kita asumsikan untuk harga minyaknya sudah bergerak uptrend. Kalau harga minyaknya uptrend, gimana saham-saham yang related sama oil? Misalkan contoh Medco. Medco teman-teman bisa perhatikan. Enaknya Medco ini dia bergerak uptrendnya solid ya, dimana dia setiap mendekati angka EMA 20 langsung rebound out, dan bahkan sebelum angka EMA 20 mendekati EMA 20 dia tetap bergerak naik. Ini pun sama nih. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli Medco, beli aja gak apa-apa. Batas stop lossnya itu ketika dia mau nyentuh atau at least dia udah jebol di bawah angka EMA 20-nya deh. Ini kan bisa kita jadikan acuan untuk pergerakan patternnya. Atau misalkan mau lebih kerennya kita pakai indikator Bollinger Band. Nah, teman-teman lihat di Bollinger Band-nya ini dia sudah bergerak uptrend terus nih. Karena beberapa kali dia nyentuh band yang di atasnya tapi dia nggak turun. Malah dia tetap stabil atau kayak ada magnetnya nih di warna birunya ini. Berarti bisa kita asumsikan dia solid bergerak uptrend. Jadi buat teman-teman yang mau beli Medco masih oke. Kalau misalkan Pegas gimana? Kan sama-sama minyak. Ya meskipun Pegas ini bukan minyak-minyak banget lah ya. Maaf. Pegas saya ngelihat dia lagi bergerak downtrend setelah dia gagal nembus resisten yang ada di sini nih. Ini kan ada resisten nih teman-teman di sini.
Tapi dia waktu dia nyentuh resisten di sini, ketika saya 2 minggu yang lalu lah ya, saya bilang Pegas pergerakannya uptrend, beli aja nggak apa-apa. Tapi ketika udah nyentuh resisten lebih baik stop taking profit. Dan ternyata benar, ketika Pegas ini nyentuh resisten di sini di 1965, dia langsung bergerak terkoreksi dan turunnya itu sampai mungkin di dekat-dekat angka 1800 dia bisa rebound lagi nih. Tapi saya belum bisa pastikan karena dia udah jebol EMA 20-nya. Jadi kemungkinan kita tunggu aja deh, at least 2 hari 3 hari, kalau dia stabil di atas angka 1800 baru boleh masuk. Itu untuk Pegas. Bumi, Dewa sama Goto. Buminya dulu, Buminya kayaknya orang-orang sudah nggak banyak yang trading ya. Nah bener kan, pergerakannya udah mulai bergerak sideways, volumenya juga udah mulai kecil dibandingkan dengan waktu di bulan September dan juga Oktober. Ketika turun volume jualnya tinggi, ketika naik, nah lihat nih volume belinya juga tinggi. Di sini volume belinya kelihatan tinggi banget. Bentar, saya tutup deh. Nah ini volume belinya di sini tinggi, jadi orang pada trading. Dan sekarang beda nih teman-teman di sini, volume jual belinya di bawah itu tipis. Secara pergerakan harga juga udah nggak menarik nih. Berarti bisa kita asumsikan orang-orang udah nggak ada yang trading di Bumi ya. Walaupun ada, mungkin nggak sebanyak ketika di bulan September Oktober kemarin. Jadi kalau teman-teman mau ngikutin flow, menurut saya udah habis ya story-nya. Dan juga orang-orang yang kemarin bilang optimis bahwa Bumi bisa sampai ke angka 300, kayaknya sudah cuci piring nih ibaratnya di sini. Jadi yang pada beli di sini ya sorry to say, bisa dikatakan mereka cebokin orang yang pada bilang bakal naik sampai ke angka 300, tapi pada kenyataannya di angka 200 pada taking profit. Ya menurut saya pergerakan Bumi masih belum menarik lah kalau misalkan buat trading jangka pendeknya ya, karena kita tunggu volumenya ke-create lagi aja. Terus Dewanya mungkin juga sama pergerakannya. Dewa walaupun memang secara volume jauh lebih kecil dibandingkan dengan Bumi, jadi pergerakannya mungkin dia bakal ranging dulu. Range dia bergerak sideways itu ada di angka 59 sampai 70. Jadi kalau misalkan teman-teman mau memanfaatkan momen sideways-nya, bisa masuk di angka 59 atau let's say 60. Nanti ketika dia naik 70 langsung jual, turun lagi ke 60 beli lagi. Jadi ini kan momen sideways-nya ini bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang mau trading. Tapi saya ngelihatnya kalau kayak gini kan at least 1 minggu lah di hold-nya. Ketika dia sampai bawah, misalkan kita beli dari sekarang nih 62. Mungkin 1 minggu ke depan baru kita di hari Rabu minggu depan lah kita coba asumsikan dia naik baru kita jual. Jadi range tradingnya Dewa itu mingguan ya kalau saya perhatikan. Dan tadi sekalian ada yang nanya Goto masih downtrend walaupun sudah mulai mendekati angka EMA 20-nya. Sudah berapa 4 hari terakhir ya, berarti dari hari Jumat, Senin, Selasa dan hari ini Rabu dia sudah nyerempet EMA 20-nya, tapi belum ada tanda-tanda pembalikan arah nih. Nah ini bikin orang-orang banyak yang pasti bakal galau nih. Kita perkecil lagi deh. Kalau misalkan per 4 jam apakah ada pattern? Nah per 4 jam kurang lebih juga sama. Kalau teman-teman mau masuk Goto yang mau betting ya, berarti ibaratnya mau berasumsi bahwa Goto bakal rebound masuk di harga sekarang itu udah mulai banyak. Tapi kalau saya pribadi saya nggak begitu berani, karena secara historical wise memang Goto itu selalu menipu kita. Jadi kalau saya mau masuk lebih baik telat aja nggak apa-apa, let's say di angka 210, 212 ketika dia sudah selalu ada di atas angka EMA 20-nya di sini baru saya berani masuk. Tapi kalau kayak gini kan masih nyerempet aja kasusnya, takutnya kayak gini nih. Dia nyerempet naik baru kita beli di sini, ternyata waktu beli di sini orang-orang cuman malah buat manfaatin buat trading terus habis itu dijual. Jadi kalau misalkan mau beli Goto harus siapin batas stop loss, atau buat orang-orang yang disiplin buat melakukan cut loss aja sih. Kalau teman-teman cuma ngikutin flow aja, tradingnya nggak rutin, maksudnya nggak ngeliatin market setiap hari, lebih baik masuk Medco aja. Tadi saya bilang lebih menarik dibandingkan dengan Goto. Goto ini buat momentum trading aja sih gitu. Unilever gimana? Wah, Unilever saya masih belum berani ya buat kasih rekomendasi. Walaupun di sini teman-teman bisa kelihatan lah ya, banyak gapnya gede banget di sini. Di sini juga ada gap lagi.
Tapi ya ini kan gapnya gara-gara ARB ya. Tapi saya ngelihat sih masih belum berani kalau buat teman-teman mau masuk, karena memang secara story pun ya mungkin tahun depan ada potensi untuk sektor konsumer tuh bagus. Kalau teman-teman ngikutin live-nya kita pasti kayak Glenn kemarin di hari Senin juga ngebahas, terus Jogi juga, Hans sama Billy juga kemarin juga sempat ngebahas sedikit tentang konsumer secara story untuk long term. Berarti kan kita ini ngomonginnya kalau konsumer tuh baru bagusnya tahun depan, potensi bagusnya. Berarti teman-teman bisa nahan nggak, bisa nge-hold nggak untuk 1 tahun ke depan. Kalau misalnya nggak bisa ya nggak usah dipaksakan gitu. MAPI gimana MAPI? MAPI masih bagus teman-teman, saya suka pergerakannya MAPI, patternnya itu bergerak uptrend dan solid terus. Jadi buat teman-teman yang mau coba trading MAPI Medco hari ini saya berani kasih rekomendasi buy karena masih bergeraknya masih uptrend. Teman-teman kalau mau masuk juga masih oke. Terlebih MAPI itu kan juga dimanfaatkan oleh potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia ya. Jadi kan kemarin kuartal ketiga ekonomi Indonesia itu bagus, konsumsi masyarakat naik, diharapkan di akhir tahun itu pasti bakal lebih bagus. Karena di kuartal ketiga itu kan harusnya kalau misalnya kita ngomongin secara historical, Q1 biasanya oke karena ada ini ngomong konsumer ya, Q1 itu biasanya bagus karena orang-orang bonusan tahunan itu di Q1, di Q2 dari beberapa tahun yang lalu lebaran itu masuknya Q2, Q3 itu biasanya itu jelek. Baru bagus lagi itu di Q4 mendekati hari banyak liburan. Nah, Q3 kemarin ini di tahun 2022 ini itu tergolong lebih bagus nih. Nah, harusnya dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang masih tetap solid di Indonesia, konsumsi masyarakat tetap tinggi, keyakinan konsumer indeksnya juga masih tetap bagus, harusnya Q4 itu masih tetap oke, jadi MAPI itu masih akan dapat diuntungkan. Jadi kalau teman-teman mau hold oke, buat trading juga oke. Adaro sama MDK gimana? Adaro udah jelek, secara pattern teknikalnya udah jebol. Jadi kalau teman-teman mau masuk, saya nggak rekomendasikan. Karena memang story-nya untuk batu bara itu udah nggak ada yang bagus ya. Saya ngelihat orang-orang juga udah bosen lah trading batu bara. Cari-cari berita apa lagi, cari-cari noise apa lagi untuk saham-saham batu bara kayaknya udah nggak ada. Jadi buat apa kita maksain masuk? Lebih baik kita hindari. Kalau misalkan teman-teman yang baru sempat masuk, let's say di angka 3.800 ke atas gitu, lebih baik saya sih berani rekomendasi untuk cut loss saja. Kita switching tadi ke Medco lebih menarik. Terus MAPI tadi juga cukup oke. Raja gimana? Raja ini udah mulai masuk ke dunia tipu-tipu lagi nih. Teman-teman agak hati-hati ya. Kalau mau masuk ke Raja nggak apa-apa, karena patternnya juga masih hijau. Ini mungkin saya kasih rekomendasi buat teman-teman yang mau masuk Raja itu adalah yang berani cut loss. Karena ini harus lihat harian ya, jangan ditinggal. Misalkan hari ini beli, habis itu kita besok hari Kamis sibuk kerja, meeting, nggak sempat liatin market. Udah, kalau misalkan teman-teman yang tipikal orang seperti itu nggak usah masuk Raja. Orang yang berani masuk Raja itu adalah orang yang harus ngeliatin market tiap hari. Kayak misalnya pengusaha nih yang waktu meetingnya jauh lebih sedikit dibanding kita para pegawai-pegawai budak korporat itu. Nah, bisa ada waktu buat mantengin Raja, nggak apa-apa, masuk aja. Tapi kalau nggak ada waktu buat ngeliatin Raja, saya nggak berani rekomendasiin masuk. Gitu. Terus tadi ada yang nanya, kakaknya ada yang nanya Akra. Akra sih dia agak menarik nih Akra nih. Akra jangka menengah itu dari sini ya, untuk metal nih. Dari pertengahan September sampai sini akhir Oktober bergeraknya sideways. Tapi kalau kita tarik time frame horizon lebih panjang, ya, Akra ini aslinya bergerak uptrend loh. Bergeraknya uptrend. Jadi kayak tangga nih. Di sini naik, habis itu ranging, di sini naik, habis itu ranging. Nah, ini nih, naik apakah dia bakal ranging, apakah turun? Kalau teman-teman mau coba betting, kita ngomongin trading harian dulu deh. Kalau mau masuk di harga sekarang, harga closing hari ini tuh nggak apa-apa dengan asumsi
resisten terdekatnya itu untuk Akra ada di angka 1560. Jadi masuk let's say di 1470, batas stop lossnya di angka 1450. Jadi kalau misalkan turun ke bawah 1450 harus berani stop loss. Kalau naik di angka 1560 jual. Tapi saya ngelihat secara jangka panjang Akra itu masih uptrend. Secara jangka menengah dia sideways baru jebol resist. Secara jangka pendeknya lagi bergerak downtrend. Nah, teman-teman, time horizon-nya itu mau ditaruh di mana nih? Pendek, menengah, atau panjang? Kalau pendek dia masih downtrend, teman-teman lebih baik masuknya ketika rebound. Tapi kalau teman-teman asumsinya adalah jangka menengah ini berarti dia masih bisa bergerak sideways. Kalau jangka panjang apalagi dia masih bergeraknya uptrend. Jadi balik lagi ke time horizon-nya teman-teman. Kalau disesuaikan sama strategi tradingnya aja. Pokoknya kalau misalkan untuk jangka pendek masuk harga sekarang, kalau turun di bawah 1450 stop loss, kalau naik ke angka 1560 langsung taking profit. Itu untuk Akra ya. UVCR, wah UVCR ini mulai menggeliat nih. Maaf nih, internet lagi suka error di kantor ya. Aduh, UVCR. Bentar ya. Sebentar guys, ini internetnya kok error mulu. Sebentar. Oke lanjut. UVCR dia arah terus sih. UVCR arah tapi volumenya nggak ada. Nah ini saya takut nih. Ada apa di balik story-nya? Karena saya dari kemarin nggak dapat berita apapun. Cuman memang banyak teman-teman di grup Telegram, grup Instagram itu lagi ngomongin UVCR walaupun secara story itu belum ada yang baru. Jadi ini lebih baik agak hati-hati ya kalau teman-teman mau coba trading UVCR ini. Takutnya ketika masuk di harga tinggi malah kena guyur, kita cebokin orang-orang yang sudah beli di harga sini. Ini kalau teman-teman, saya nggak berani rekomendasiin masuk. Kalau teman-teman mau masuk ya silahkan, itu preferensi teman-teman. Tapi buat saya pribadi, saya nggak berani rekomendasiin buy sih untuk VCR. AGII sama AGI dulu deh. AGII bagus, patternnya dia ngebentuk double bottom dan sudah konfirmasi ya. Ini kan berarti batas neckline-nya kan di sini nih. Batas neckline-nya VCR AGI itu di 2080. Jadi kalau misalkan dia bergerak naik, ini kan hari ini tutup berapa sih? 200, which is itu dia, jadi dia udah solid untuk si AGII ini bergerak uptrend dari downtrendnya di sini dan sekarang pun sudah ada di atas angka EMA 20-nya. Nah, jadi pergerakannya targetnya kalau misalkan mau masuk di harga closing hari ini antri misalkan 2090 besok atau mau hajar kanan aja di 2100 nggak apa-apa. Antri jualnya let's say kita hari ini besok ya, berarti masuk hari Kamis, let's say hari Senin, hari Selasa itu harusnya udah di atas angka 2200 nih. Kalau misalkan memang solid nih patternnya. Kalau ternyata solid, masuk hari Kamis, HK, hari Selasa langsung jual di atas angka 2200. Gitu sih. Ya lumayan lah dapat cuannya cukup besar untuk AGII. Untuk kalau misalkan kita ngomongin nih hitungannya harian ya. Walaupun secara secara time frame itu masih cukup pendek. Terus ada lagi yang nanya SMGR. Saya suka semen-semenan sih aslinya. SMGR itu saya suka SMGR, SMBR saya lebih suka. SMGR dulu deh kita bahas ya. Semen Indonesia ini secara teknikal dia bergerak uptrend. Story-nya itu kan setelah dia selesai akuisisi si SMBR, harusnya market share-nya dari SMGR ini akan lebih besar nih. Dan kalau misalnya kita lihat dari volume penjualan semen secara nasional, angkanya itu surprisingly itu naik di bulan ke-9, di bulan September berarti ya. Itu angkanya penjualan volume nasional itu naik dengan asumsi berarti harapannya di akhir tahun biasanya proyek-proyek infrastruktur itu akan jalan, tentunya SMGR ini yang memiliki market share paling besar itu akan diuntungkan. Itu untuk SMGR. Dan secara teknikal pun juga pergerakannya masih uptrend. Walaupun dia sempat
kalau misalkan ditanya, ini tapi berpotensi untuk jebol EMA 20-nya loh Mas Haji. Tapi kalau saya lihat dia beberapa kali sempat jebol juga, tapi habis itu rebound lagi. Nah, jadi kita manfaatkan aja nih. Harusnya potensi besok kalau misalnya nih, let's say besok openingnya, apalagi kalau besok openingnya di harga bawah. Hari ini kan harga terendahnya tuh 7725. Ingat ya, harga terendah hari ini tuh 7725. Let's say besok itu dia opening di 7.600-an. Langsung beli aja. Karena dia berpotensi untuk bergerak rebound untuk SMGR. Terus tadi saya lihat satunya tadi SMBR. SMBR malah baru mulai bergerak uptrend. Beda sama SMGR tadi, si semen Indonesianya, semen Gresik udah diganti nama jadi semen Indonesianya itu kan tadi udah bergerak uptrend. Kalau Batu Raja, semen Batu Raja ini baru mulai bergerak uptrend, dan harusnya ketika si SMBR ini diakuisisi sama semen Indonesia tadi, sentimennya malah paling bagus tuh di SMBR-nya. Kalau saya sih ngeliatnya gitu. Sektor retail, S, hardware, MPPA, LPPF masih technically gimana? Kita bahas satu-satu ya. S hardware itu masih bagus. S hardware itu lagi ranging di bawah, pelan-pelan nih dia kayak mau ngebentuk tangga, anak tangga nih, dari turun di sini tangga pertama naik tangga kedua, potensinya naik tangga ketiga. Batas resisten di tangganya di mana? Di harga tertingginya aja di sini. Jadi kita pakai time frame-nya tuh kecil-kecil aja biar enak, biar teman-teman kalau misalkan mau belajar trading itu lebih apa ya? Lebih agile atau lebih lincah lah buat trading itu untuk S hardware. MPPA ini kan harusnya ada pattern, tapi saya nggak bilang ini pattern sih, karena ini pembalikan arah. Bentar ya, MPPA sih bagus, nggak ada pattern tertentu, tapi dia bergerak naiknya itu bagus, volumenya juga ke-create-nya tinggi, tiba-tiba naik, tapi habis itu ketika dia turunnya itu ketika nih teman-teman lihat di bawah nih ya, volume hijaunya tinggi, besokannya volume merahnya juga tinggi, tapi secara candlenya dia itu tulunya nggak jebol ke bawah, tapi tetap stabil. Nah, ini berarti bisa kita bilang orang-orang sudah mulai melirik nih si MPPA ini, dan sekarang pun juga sudah mulai stabil di atas angka 20, walaupun kalau saya melihat memang pergerakan MPPA itu secara fluktuasi harga hariannya itu nggak fluktuatif. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba trading di MPPA itu mungkin time frame horizonnya itu dipanjangin, let's say mingguan atau bahkan 1 bulan atau sampai 2 bulan ke depan gitu. Sama tadi apalagi ya satu ya, agak lupa saya langsung lanjut aja yang berikutnya ya, delta dunia atau DOIT. Secara teknikal tadi saya sudah sempat bahas, untuk batu bara saya nggak begitu suka, sama halnya dengan kontraktornya, sama juga dengan pendukung-pendukung dari komoditas batu baranya. Secara teknikal pun juga DOIT juga pergerakannya sideways, kecenderungannya makin lama makin turun, lebih baik dihindari dulu. LPPF, oke. LPPF bagus banget. LPPF pergerakannya uptrend. Nah, ini mungkin teman-teman yang apa ya, kalau saya ngelihat mungkin saya agak kelewatan juga ya, dalam artian gini, dari kemarin let's say 1 bulan terakhir di bulan Oktober itu kan kita banyak ngomongin saham-saham teknikal dari sisi batu bara. Tapi pada kenyataannya dari tadi saya ngelihat itu banyak beberapa saham itu yang udah mulai bergerak uptrend, kayak tadi MPPA, terus LPPF ini, tadi Medco, MAPI, itu kan bergerak uptrend semua nih. Jadi kalau teman-teman mau coba, dan sepertinya hampir semua saham yang saya sebutkan barusan tadi itu berhubungan dengan konsumsi masyarakat. Nah, mungkin buat teman-teman boleh nih mulai coba di switching yang dari kemarin udah ngomongin bumi, Adaro, DOIT, ITMG dan lain sebagainya, itu kayak udah bosen. Lebih baik kita kuras nih portofolio kita switching ke saham-saham seperti ini yang menurut saya masih ada potensial upside. Secara teknikal ya, saya ini ngomongin murni secara teknikal. Tadi kita bahas dikit secara fundamental, konsumsi masyarakat itu di tahun depan itu berpotensi untuk naik. Karena kalau kita ngelihat nih, mungkin ini saya akan bahas dikit ya. Batu bara itu kan adalah komoditas yang
menyumbang GDP paling besar di Indonesia. Kita asumsikan aja besok harga batu bara turun nih tiba-tiba, udah nggak ada di atas angka 400. Tahun depan let's say kita asumsinya pesimis deh sikapnya, balik ke angka 200 atau ya 300-an deh. Itu pasti akan membuat GDP Indonesia akan turun. Pemerintah tahun depan itu adalah tahun-tahun politik. Pasti nggak mau melihat angka ekonomi Indonesia itu angkanya itu turun. Jadi mau nggak mau harus tetap bertumbuh. Apa yang dilakukan adalah akan melakukan restimulating terhadap sektor yang bisa meningkatkan ekonomi Indonesia, meningkatkan GDP. Salah satu yang direstimulate itu apa? Salah satunya pasti konsumsi masyarakat. Karena kalau kita ngelihat takaran GDP kita ya, konsumsi masyarakat itu cukup besar loh. Walaupun tetap masih didominasi oleh ekspor dan juga impornya ya, ekspornya dari batu bara tadi. Kalau kita bilang nih, tahun depan ekspektasinya ekspor Indonesia bakal turun dari sisi GDP, mau nggak mau pemerintah akan melakukan restimulating, kayak misalkan naikin meningkatkan gaji karyawan, gaji PNS, atau memberikan bantuan sosial lagi, nyuntik dana lagi, mungkin bisa aja ada subsidi BBM lagi atau lain sebagainya. Saya nggak tahu apa kebijakan pemerintah yang akan dilakukan, tapi mungkin mereka pasti akan melakukan kebijakan untuk merestimulat lagi konsumsi masyarakat. Bisa aja memperpanjang kayak DP 0% untuk otomotif, untuk properti, itu juga bisa terjadi. Saya nggak tahu pastinya apa, tapi tetap konsumsi masyarakat akan tetap ditingkatkan. Jadi saham-saham yang saya mention barusan tadi itu boleh mulai perhatikan nih. ESA sama AALI gimana? Kita back to lagi ya ke technical-technicalnya. ESA itu harusnya bagus, tapi kok saya ngelihatnya tuh harganya premium ya. Karena ESA itu jangka panjang itu ranging ya. Nah, teman-teman lihat nih. Dari bulan Agustus sampai ke sini, dia tuh bergeraknya ranging ya paling mentok itu di angka 1.200 lah. Habis itu dia turun lagi, kemarin sempat jebol di bawah, ranging di bawah. Di range harganya 930 sampai angka 1.020, 1.030-an. Habis itu naik lagi. Kalau misalkan ranging kayak gini, balik lagi nih, teman-teman prefer nggak untuk trading jangka pendek di saham-saham kayak gini? Kalau misalkan ada pilihan nih, tadi ada ESA, sama ada LPPF yang bergeraknya uptrend, atau let's say MAPI deh, yang bergeraknya uptrend juga. Teman-teman lebih prefer yang mana? Kalau saya sih orangnya jarang liatin market lah, ibaratnya tipikalnya seperti itu ya. Lebih baik saya masuk ke saham-saham yang kayak gini. Walaupun emang ESA itu lebih jelas nih batas resistennya di angka 1160, berarti tandanya kita harus jual. Di angka 1060 merupakan support kuatnya, berarti kita harus beli. Itu kan buat teman-teman yang trading enak. Gitu. Jadi balik lagi sih ke preferensi teman-teman. MLPL, MPPA tadi sudah saya bahas ya. MPPA itu berpotensi untuk uptrend. At least dia bakal sideways dulu dah. Terus MLPL-nya. Multipolarnya dia apa ya, saya bilang head and shoulders tapi masih belum kebentuk, juga patternnya masih agak ngawur gitu ya. Jadi mungkin tunggu dulu dah MLPL ya, tunggu dulu MLPL tuh bisa stabil di atas angka 128, karena jumping dari sisi volume kayak gini itu saya, kalau tiba-tiba besokannya balik lagi kayak yang di sini, saya sih nggak suka. Kalau tiba-tiba naik habis itu stabil nih, walaupun turun tapi turunnya pelan-pelan tuh saya masih oke lah. Tapi kalau ini kan secara volume tiba-tiba jumping, habis itu balik lagi hilang lagi. Nah ini saya agak takut aja buat teman-teman buat trading, takutnya nyangkut nggak bisa keluar, secara liquidity tiba-tiba hilang. Nah itu yang nggak menyenangkan. AMRT dan juga BBYB. Kita ngomong AMRT dulu. Alfamart juga cukup bagus. Nah, tadi kan saya bahas ya teman-teman. Secara konsumsi masyarakat di Q3 kemarin bagus, Q4 harusnya juga tetap bagus karena ngelihat ekonomi dari data-data ekonomi Indonesia tetap bagus. Ngomongnya diulang-ulang lagi nih saya. Ya pokok intinya itu konsumsi masyarakat bagus.
MRT juga tetap oke, karena kan juga ketika orang-orang pasti pada belanja kan, paling gampang kan belanja kalau nggak di Indomaret, di Alfamart ya di Indomaret kan gitu. Walaupun ya, saya baris bawahi lagi, walaupun secara liquidity MRT itu nggak ada, kecil banget ini, volumenya kecil banget. Dan kalau misalnya teman-teman lihat patternnya pun juga, candlenya itu sering satu hari itu cuma naik 0,5%, jadi nggak sampai, jarang banget lah si AMRT itu tiba-tiba naik 2%, 3% dalam satu hari. Jadi ini buat yang lebih tahan banting aja sih gitu. BRPT gimana? Barito Pacific, Barito pergerakannya ranging ya teman-teman. Nah ini teman-teman bisa perhatikan kan, kalau misalkan dari tadi nonton dari awal, tadi beberapa dananya yang saham-saham komoditas pergerakannya ranging semua, kecenderungan turun. Tapi yang saham-saham yang berhubungan dengan konsumsi masyarakat itu naik. Terkecuali Unilever. Unilever masih belum oke sih. Gitu. Ya betul, volumenya masih kecil. United Tractor. Nah sama kan, komoditas lagi bergeraknya lagi turun nih teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat dia bentuknya kayak tangganya tapi tangga turun tuh lebih menyakitkan nih. Nah ini ada potensinya turun, jadi kalau teman-teman mau masuk, saya sih nggak berani kasih rekomendasi sih. MDKA koreksi wajar lah ya, koreksi wajar setelah 2 hari naik. Kalau misalkan belum punya, let's say pertanyaannya, saya mau masuk Mas Haji, masuknya di harga berapa? Mungkin di harga 4040 yang merupakan area resistnya dulu, atau yang mau lebih aman di ini kan ada gap tapi gapnya kecil nih di range ini nih. Nah kecil banget sih di 4000 sampai 3990. Kalau misalkan teman-teman lebih nyaman masuknya di sini, jadi kita turunkan targetnya di sini nih. Nah jadi potensi turun untuk si MDKA itu sampai ke 3990, bakal berpotensi untuk nutup gap. Tapi apakah mungkin, kalau saya ngelihat dari kenaikannya kemarin 2 hari bukan 2 hari sih, dari hari Jumat sama hari Senin naiknya signifikan, saya sih bilang kalau tiba-tiba turun jebret, saya agak yakin. Kenapa? Karena dia ketika 2 candle merah ini teman-teman lihat, itu tuh masih stabil di atas. Kalaupun dia turun, pasti turunnya bakal pelan-pelan. Nah gitu. Jadi kalau kayak gini strateginya gimana? Mungkin dibagi jadi 2 aja dananya. Let's say 50% masuk di harga 4.200. Terus setengahnya lagi kita antri di bawah di angka 3990 atau di angka 4.000. Gitu aja sih. Tapi kalau misalkan ngeliatin pattern, dia baru aja bergerak uptrend dari fase downtrend jangka pendeknya gitu sih. Itu untuk MDKA. Secara fundamental untuk harga permetalan belum ada perubahan. Permetalan itu kan pergerakan harganya itu tidak sefluktuatif komoditas energi ya, nggak sefluktuatif batu bara, nggak sefluktuatif apalagi minyak. Walaupun memang kayak misalkan nikel sama timah kemarin itu gara-gara digoreng orang-orang ngomongin mobil listrik jadi agak-agak naik. Tapi all in all harusnya harga komoditas permetalan apapun metalnya, baik emas terus juga tembaga dan lain sebagainya, itu tidak sesignifikan itu naik turunnya. Jadi kita nggak bisa cuman murni ngelihat dari harga komoditasnya aja sih gitu. Asa, waduh, jangan masuk deh. Asa jangan masuk dan jangan coba-coba average down. Lihat nih teman-teman, Asa itu patternnya jelek banget, gak ada rem nih turunnya nih. Tuh, udah deh. Yang teman-teman jangan masuk Asa kita blacklist dari saham kita. Gak usah masuk untuk Asa. Jangan berani-berani masuk terus tiba-tiba minggu depan nanya, Mas Haji Asa gimana? Udah, tutup mata aja Asa. Pakuwon, wih tumben nih ada yang nanya saham-saham properti. Pakuwon
Menarik sih, Pakuan menarik nih. Pakuan baru keluar dari area ranging di bawahnya. Volumenya terjaga, naiknya pelan-pelan tapi pasti. Mungkin saya bisa bilang besok atau lusa itu akan ada koreksi. Tapi kalau teman-teman berani masuk aja. Untuk Pakuan. Batas stop loss-nya di angka 446 deh. Atau berarti 44. Kalau 444 itu harus di stop loss. Jadi batas supportnya Pakuan itu di 446. Kalau mau masuk besok nggak apa-apa, tapi kalau saya bilang kemungkinan besok akan ada potensi untuk terkoreksi untuk si Pakuan ini. Tapi saya ngelihat patternnya suka. Dia pelan, naiknya juga pelan tapi solid. Jadi kalau teman-teman mau coba masuk, Pakuan sudah boleh coba dimasukin. Mungkin Pakuan dapat sentimen dari ini kali ya. Karena kan recurring, maksud saya si Pakuan ini kan sedikit berbeda dengan sektor properti yang lain. Di mana sektor properti yang lain itu mengandalkan penjualan. Dalam artian marketing sales atau penjualan properti, penjualan rumah itu kalau bagus, laporan keuangannya bagus. Sedangkan Pakuan ini kan lebih banyak menyewakan tenan. Lebih banyak mereka punya mall. Kayak yang di Surabaya itu kan ada Tunjungan Plaza, yang di Jakarta pun juga ada Gandaria, ada Kokas, di mana konsumsi masyarakat naik, balik lagi ke konsumsi masyarakat nih, mobilitas naik, orang-orang pada belanja, pasti mall itu akan diuntungkan, mereka dapat cuan dari sisi recurring income-nya, pendapatan masuknya jadi makin naik, si Pakuan itu diuntungkan dari sisi peningkatan ekonominya dari situnya sih kalau saya ngelihat dari, kalau ngomongin kita coba tarik benang merahnya ya dari sisi fundamentalnya kayak gitu sih. BBYB ya, tadi belum ya BBYB. Sebentar. BBYB sih lagi digoreng nih kalau saya ngelihat ya. Digoreng dalam artian apa? Beritanya tiba-tiba banyak santer berkeliaran bahwa dia akan melakukan right issue dan sekarang lagi proses untuk tanda tangan dari OJK lah gampangnya. Untuk direstui dari OJK untuk melakukan right issue. Dan itu memang benar kejadian. Memang karena BBYB itu kan harus memenuhi target minimal modal inti minimal untuk perbankan ya. Dimana targetnya 3 triliun. Dan kemarin itu BBYB atau Bank Newcomers ini mau melakukan right issue tapi dana right issue-nya itu kebesaran. Jadi kalau nggak salah itu 5 triliun, habis itu nggak disetujui sama OJK, habis itu diturunkan. Nah ini sekarang lagi proses lagi nih. Ini yang sekarang lagi digoreng dengan story itu. Makanya kalau teman-teman lihat dari akhir bulan Oktober itu kan beritanya juga keluarnya dari akhir bulan Oktober sampai sekarang, tiba-tiba volumenya ke-create nih pelan-pelan naik. Buat teman-teman yang misalkan mau coba trading jangka pendek, oke, nggak apa-apa masuk aja. Tapi harus ingat ya, BBB itu jangka panjangnya masih downtrend loh. Dari bulan Agustus ini dia masih downtrend loh. Jadi kalau mau coba trading jangka pendek, nggak apa-apa. Kita asumsikan dia rebound naik, taking profit, turun lagi, rebound naik, taking profit, gitu-gitu aja sih kalau misalkan teman-teman mau coba masuk BBB. Ya mungkin saya coba bantu dari sisi support resistnya aja deh. Support paling dekatnya BBB ada di angka 850. Kalau ternyata dia makin jebol turun ke bawah, bisa sampai ke 785. Itu batas supportnya ya. Jadi kalau misalkan jebol lagi bisa sampai ke angka 710. Mungkin buat teman-teman yang mau coba trading BBB, angka ini tadi ditulis aja 845, 785 sama 710 itu merupakan interesting point-nya. Kalau ternyata dia turun, lihat nih 785-nya dia bisa rebound nggak? Kalau ternyata dia rebound berarti 845 yang tadi saya mention di atas ini itu dijadikan jadi resistennya. Kalau ternyata makin turun lagi 710 supportnya. Kalau dia rebound 785 sama 845 yang tadi di atas itu dijadikan resistennya. Jadi untuk batas kita jualnya. Gitu sih. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau masuk BBB, as long as story-nya lagi digoreng, lagi banyak lagi keluar, nggak apa-apa masuk aja. Tapi harus ingat stop loss-nya di angka berapa ya? Tadi 845, 785 sama 710. Itu interesting point-nya buat si BBYB. Astra kita belum bahas.
Astra ini nih. Teman-teman, mungkin saya agak ngasih tahu dikit ya. Pasti ada yang tanya, ini Astra berbentuknya double bottom loh. Tapi biasanya pattern double bottom itu terbentuk ketika ada pergerakan downtrend. Terus double bottom berarti berbalik arah. Nah kalau kayak gini, jangka panjang, ini kan berarti dia itu bukan double bottom nih. Dia itu cuma bergerak sideways. Kalau misalkan dibilang, ini double bottom, saya sih nggak bilang ini double bottom. Ini cuma murni pergerakan sideways aja. Karena dia bergeraknya tuh nggak dari downtrend banget. Beda kalau misalkan dia dari angka 10.000 terus habis itu dia 6.200 ini dari rebound, gini rebound baru dia double bottom. Tapi kalau ini kan pergerakannya sideways. Jadi mungkin buat teman-teman kalau yang bilang Astra International apakah bergerak double bottom, saya bilang enggak. Cuman dia memang bergerak ke ranging dan rangingnya itu enak. Angka 6.300 atau 6.275 tadi itu merupakan support kuatnya. Resistennya itu interesting point-nya di angka 6650 sama 7050. Karena dia lagi bergerak sideways nih. Jadi batas mediannya, batas tengahnya ini di angka 6650, resisten kuatnya 7050. Atau lebih enaknya kalau kayak gini kita pakai Bollinger Band biar tahu. Nah, gini nih. Jadi batasnya itu di sini. Gitu. Itu untuk Astra. Secara story belum ada perubahan karena kalau saya lihat memang mungkin penjualan mobil masih oke, tapi sekarang ini kayaknya Astra nggak cuman fokus dari penjualan mobil deh. Laporan keuangannya pun sekarang banyak-banyaknya kayak yang kemarin itu laporan keuangan terakhir itu dia diuntungkan malah dari heavy equipment-nya. Kalau kita ngelihat kan memang demand untuk batu bara di kuartal kemarin juga lagi tinggi, tapi kalau kita asumsikan harusnya harga batu bara dan juga demand-nya itu di kuartal keempat nanti bakal kecenderungannya flat lah, atau malah asumsinya bisa turun kayak gitu. Ultra Jaya, bentar, ULTJ. Kita lihat ya, bentar, kok nggak keluar sih? ULTJ, Ultra Jaya. Ultra Jaya nggak menarik sih. Nggak menarik teman-teman Ultra Jaya. Banyak kok yang lebih bagus sahamnya. Nggak usah cari saham yang aneh-aneh dengan asumsi ini bisa beggar, ini bisa beggar. Nggak sih. Kemungkinan kita dapat saham beggar itu tuh perbandingannya tuh sangat kecil. Bisa aja 1/10. Dan saham beggar pun itu nggak bisa 1 bulan 2 bulan. Yang namanya saham beggar itu pasti harus setahun. Karena kalau misalkan nih 1 bulan tiba-tiba dia naik 100%, sebelum naik 100% udah disemprit sama OJK. Jadi buat teman-teman jangan terlalu berharap dapat keuntungan 100% dalam waktu 1 bulan, 2 bulan. Nggak mungkin. Gitu ya. Ini saya kasih garis bawah lagi. Buat teman-teman yang suka cari saham-saham beggar lah, berusaha cari valuasi yang murah dengan ekspektasi dia bakal naik cepat. Ya mungkin ada potensi dia bakal naik cepat. Kalau misalkan secara volume juga nggak ada, secara story tiba-tiba bagus. Tapi buat para trader, saya lebih suka nyaranin teman-teman masuk ke saham yang lagi banyak flow-nya, pergerakannya lagi uptrend. Itu lebih nyaman lah buat teman-teman trading untuk jangka panjang. Karena kalau misalkan kita ngelihat in a long run, teman-teman yang trading di saham-saham yang lagi banyak volumenya itu lebih nyaman, lebih gampang cuannya kayak gitu. Jekon, Jaya Konstruksi. Kemarin itu dapat sentimen gara-gara itu ya, yang Ibu Kota Negara Baru IKN yang ada di Kalimantan, Nusantara. Karena dia dapat ini nih ketika di bulan-bulan Agustus September ini dia tiba-tiba kan bilangnya dapat proyek IKN. Nggak ada yang nyangka memang kalau tiba-tiba si Jekon ini dapat. Tapi abis itu kalau teman-teman perhatikan story-nya udah nggak ada, cuman itu doang. Kan tinggal pembuktian aja. Jadi kalau teman-teman mau coba analisis ya, gampangnya story keluar, harga saham naik. Kalau nggak ada story lagi, harga saham turun. Karena ketika harga saham turun, orang tuh menunggu pembuktian. Sama kasusnya kayak saham-saham digital. Saham-saham digital tahun 2020-2021, story-nya semua bank-bank digital itu pada bilang kita melakukan digitalisasi, kita melakukan ekspansi bisnis, mengembangkan aplikasi, right issue dan lain sebagainya.
story-nya keluar bagus, harga sahamnya naik. Tapi habis itu orang-orang kan capek nih, nunggu pembuktiannya bener nggak, terrealisasi nggak di laporan keuangan, terrealisasi nggak di kuartal-kuartal ke depan, angkanya jadi makin bagus. Kalau misalkan kita cuman mengandalkan cuman dari story doang, ya kalau story-nya habis ya kita harus keluar, harus cuci piring, jangan ditungguin aja. Karena nanti takutnya kayak saham-saham model BBB, teman-teman yang udah trading dari tahun 2021 nggak cut loss, kayak Arto yang nggak cut loss. Nah itu kan sekarang pada banyak yang tanya kan. Itu saya ngasih taunya juga, mau suruh cut loss udah dari dulu nggak disuruh cut loss. Mau sekarang dikasih tahu apakah ada potensi rebound ya saya juga nggak berani bilang gitu. Gitu sih. ITMG besok kum date, harusnya kalau besok kum itu harga sahamnya turun. Maaf, harusnya kalau besok kum itu harga sahamnya ada potensi untuk naik, di X-nya itu baru turun. Tapi kalau saya ngelihat dari patternnya pun ITMG kayaknya orang-orang untuk manfaatkan buat apa namanya, buat trading momentum harian juga kayaknya nggak ada sih buat ITMG. Lebih baik kita balik lagi. Tadi banyak yang sektor konsumer itu masih cukup menarik. Tugu. Ayo siapa yang ketipu Tugu? Coba angkat tangan. Pasti banyak orang-orang yang dari kemarin itu masuk Tugu karena rekomendasi. Story-nya bagus. Ya, tapi story bagus itu kan baru terrealisasi kan at least 1 atau 2 kuartal ke depan ya. Syukur-syukur itu dapat bagus. Mungkin bagusnya malah 2 tahun 3 tahun. Nah teman-teman mau nggak nunggu 2 tahun 3 tahun untuk saham-saham seperti kayak gini? Ya mungkin kalau misalnya dibilang story-nya memang ada yang bagus, tapi sejalan nggak dengan volume yang masuk? Kalau ternyata nggak ada, ya ini story yang bagus cuman buat trading doang. Saya sih nggak suka ya saham-saham yang kayak gini ya. Volumenya nggak ada, tiba-tiba sahamnya kita nggak tahu. Ada orang yang bilang ucuk-ucuk datang, beli Tugu, story-nya bagus. Kalau bagus, itu harusnya dari dulu itu udah naik, dan dari dulu kita udah tahu. Kayak misalkan contohnya BCA. BCA bagus, semua orang juga udah tahu BCA bagus. Ya udah kita masuk juga masih aman. Kayak misalkan story-nya juga yang tadi kelihatan jelas. Medco bagus karena memang harga minyaknya lagi bagus. Dari dulu kita udah tahu Medco, pasti harganya juga patternnya juga enak dilihat. Kalau ini kan ya jujur saya baru tahu Tugu ini di tahun 2022 ini. 2021, 2020, 2019 saya udah trading, saya nggak kenal yang namanya Tugu. Begitu. Elsa koreksi karena naiknya udah ketinggian ya. Naiknya tuh nggak pakai rem nih. Nah ini sekarang lagi interesting point nih. Di angka 350 sampai 340 lah di bawahnya. Itu interesting pointnya. Dia berpotensi untuk rebound apa enggak? Kalau ternyata 340 nggak rebound, dia bisa turun. Turunnya itu mungkin bisa sampai let's say ke angka 310. Jadi buat teman-teman yang kemarin terlanjur beli let's say di atas angka 380 dan belum cut loss, ancang-ancang dulu tapi jangan average down. Ancang-ancang maksudnya kita ngelihat nih di angka 340 sampai 350 dia potensi rebound apa enggak. Kalau ternyata dia nggak rebound, antri beli lagi di bawah 310. Tapi kalau saya melihat sih udah beli 380 average dan 310 kejauhan sih, lebih baik di cut loss aja dulu. Kalau ternyata di 350 atau 340 tadi dia makin turun gitu. PNLF ya siap. PNLF patternnya udah jelek sih. Story-nya juga orang-orang dari kemarin itu panin banknya katanya mau dibeli, tapi si Sumitomo-nya cuman bilang due diligence itu kan bukan berarti dia mau membeli ya. Dalam artian ini due diligence yang dilakukan oleh perusahaan Jepang yang katanya mau membeli panin bank yang nantinya akan menentukan panin life dan panin-panin lainnya. Due diligence itu ibaratnya mereka PDKT atau kenalan. Kalau teman-teman yang Islam mungkin ketika lagi proses mau ta'aruf ini ngelihat dulu nih, ini calon pasangannya ini layak nggak untuk kita nikahi. Kan dilihat dulu nih sama ibunya untuk dicek dulu nih, oh cakep nggak, bisa masak nggak, bisa jaga rumah apa nggak, kayak gitu-gitu. Due diligence-nya perusahaan Jepang terhadap panin bank itu lagi kayak gini nih.
bukan berarti akan nantinya dinikahin, bukan berarti nantinya akan langsung dibeli. Kalau ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, kalau misalkan cantik doang tapi nggak bisa masak, cantik doang tapi nggak bisa jaga rumah, ya pasti belum tentu dibeli kan, belum tentu dinikahin kan. Ya sama, Paninbang itu lagi di diligence, lagi dilihat-lihat nih, belum tentu akan dibeli juga. Dan terlebih lagi kita tahu grupnya Panin itu orangnya pelit-pelit. Kalau misalkan due diligence dan ternyata dia deal, pasti akan ada proses negosiasi. Proses negosiasi itu nggak bisa kita pakai PBV atau valuasi yang ada di market. Valuasi yang dilakukan oleh bank yang akan melakukan akuisisi, perusahaan yang akan melakukan akuisisi itu pasti beda. Nah itu kita yang nggak tahu, dan itu abu-abu banget, kita nggak bisa prediksi. Jadi kalau teman-teman cuman mengandalkan isu lebih baik jangan masuk sih, gitu. BP lagi di bawah, volumenya juga mulai ke create. Kalau saya dibilang mau masuk BP nggak? Mau aja buat trading jangka pendek, karena ini volumenya kan stabil ya, volumenya stabil, support resistnya jelas. Mungkin resistnya kita turunin aja deh ya, mungkin resistnya di sini nih, di angka 155, 130 merupakan angka supportnya, resistance 155. Jadi kalau udah tahu 130 support, besok kalau misalkan mau beli, antri beli 132, 134 lah misalnya, karena 136 harga closing hari ini. Kalau naik tiba-tiba kita antrinya di angka 150, 148 kayak gitu-gitu. Jadi ketika lagi bergerak, potensi bergerak ranging kayak gini enak. Batas supportnya 130, resistnya 155. Support sama resist itu kan jangan belinya di 130 ya. Jangan belinya itu persis di supportnya. Kalau misalkan kita ngeset support 130, belinya itu di atasnya. Karena kalau sudah nyentuh support, misalkan sudah nyentuh 130, itu kan ada potensi untuk dia break. Nah, ketika dia break, itu baru kita cut loss. Sama halnya ketika udah resist nih. Ketika udah mendekati resist, kan tadi saya bilang resistnya BP itu 155. Kalau misalkan tadi kita beli di bawah, 154, 153, 152 itu adalah batas kita untuk taking profit. Karena kalau misalnya kita tunggu, ya syukur-syukur kalau di atas kan bisa nge-break nih, bisa uptrend. Tapi kalau di bawah nih, saya lebih takutnya buat teman-teman yang nge-hold di bawah. Kalau misalkan 130 dijadiin support, ya berarti kalau tembus di bawah 130 harus stop loss, kayak gitu. ADMR, oke. ADMR sedikit berbeda dengan induknya Adaro. Ketika Adaro tadi saya bilang lagi jelek ya pattern teknikalnya, ADMR malah berpotensi bagus. Saya masih bilang berpotensi bagus. Tapi kalau saya ngelihat secara historisnya, dia naik, ini kan turun nih. Kalau kita coba nih, kita ngintip aja. Naik tinggi, langsung turun. Sama nih, naik tinggi, langsung turun. Antri belinya di bawah aja berarti. Kalau teman-teman belum punya, ini kan lagi naik nih. Naik tinggi, turun, potensi turunnya tuh 2-3 hari. Let's say sampai bahkan Rabu minggu depan pun dia masih bergerak merah. Kalau saya ngeliat secara historisnya nih. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masuk ADMR, antri beli let's say di angka 17.50, 17.40 aja. Gitu. Itu untuk ADMR ya. Inco, MDK, dan MPMX. Tadi saya sudah bahas MDKA. MDKA saya bilang masih ada potensi untuk turun. Jadi swing tradingnya mending masuk di dekat-dekat angka, gapnya ada di angka 3990. Inco saya belum bahas. Inco dia masih bergerak ke, nah Inco ini agak unik nih. Inco itu aslinya bergeraknya sideways. Beberapa kali dia false breakout, tapi ini dia ngebreak tiba-tiba naiknya signifikan, volume beli tinggi. Tapi malah saya takut karena dia sekarang lagi ngebentuk gap. Ada gap di bawah, jadi takutnya dia bisa turun. Dalam waktu dekat itu dia potensi turun. Karena kalau saya melihat secara patternnya ini nih, candlenya ini, tadi hari ini dia sempat naik tinggi. Highestnya 7425, tapi ditarik turun. Harusnya bisa naik di atas 4%, naiknya cuma 2%, closing di angka 7175. Tandanya apa? Tandanya orang-orang yang sudah beli di harga-harga sini nih,
sudah mulai taking profit. Kalau misalkan ditanya ini bisa berpotensi uptrend, nggak bisa. Kalaupun bisa berpotensi uptrend pun, saya juga lebih baik kasih rekomendasi beli itu ketika lagi turun aja. Jadi kalau mau masuk Inco, swing ke bawahnya kita manfaatkan buat masuk. Tapi kalau masuk di harga sekarang, lagi nggak enak nih. Ibarat kalau lagi kita main ayun-ayun, dia lagi tinggi-tingginya nih. Lagi tinggi-tingginya ada potensi untuk turun. Gitu. Tadi apa aja sih? Inco, MDKA, sama apa? Nanti tolong diingetin lagi ya. Udah mendelep. Apa ya mendelep bahasa Indonesianya? Udah terkubur. Bang Danamon, enggak. Bang Danamon lagi ranging sih memang, tapi saya bilang enggak, saya nggak suka. Patternnya udah jelek di bawah EMA 20, banyak volume jualnya, mungkin dia bakal ada distribusi di bawah, bakal ranging dulu di 2880 sampai 3060. Tapi kalau saya pribadi, tadi di awal-awal setengah jam pertama banyak banget saham saya lagi bergerak uptrend, ngapain kita nunggu atau ya ngapain kita nunggu di saham-saham lagi bergerak di bawah gitu. Kayak misalkan tadi ada lagi yang nanya MPPX. MPMX kali ya? MPPX nggak ada. MPMX itu dari dulu banyak yang suka ketipu loh teman-teman. Walaupun saya itu ngeliat patternnya MPMX itu enak, dia lagi bergerak uptrend. Tapi entah kenapa dari dulu saya ngomong sama orang, lebih banyak orang yang rugi di MPMX ketimbang orang yang cuan. Beda kalau sama Bumi. Bumi banyak yang cuan, banyak yang rugi juga. Kayak misalkan saham-saham big caps, ya nggak usah ngomong yang big caps lah. MPMX ini lebih banyak yang ciongnya ketimbang yang cuannya sih. Lebih baik. Nah ini apalagi dia udah di atas resisten di angka 1080. Hari ini juga candlenya merah, kemungkinan takutnya dia false breakout. Jadi kalau misalnya mau masuk lebih baik tunggu di bawah. Oke, jadi thank you semuanya, kita ketemu lagi, see you, bye bye.